sistem pertahanan udara milik Israel yang selama ini dikenal canggih mengalami error pada Minggu 6 November 2023. Akibatnya rudal yang ditembakkan Israel ke arah Gaza justru berputar balik dan menghantam Tel Aviv. Kerusakan Iron Dome ini sendiri disebut-sebut ulah para hacker top dunia, termasuk hacker Indonesia Hime7. Hime7 ini merupakan hacker asal Indonesia yang memiliki keahlian mencengangkan, bahkan sudah kerap menjadi buah bibir internasional. Hime7 bahkan disebut telah meretas ribuan situs di dunia dan berhasil melumpuhkan lebih dari 5.000 website di seluruh dunia hanya dalam waktu 2 hari. Karena keahliannya itu, Hime7 dikenal sebagai master hacker dunia. Dikutip dari berbagai sumber, sosok asli Hime7 ini merupakan alumni di salah satu universitas negeri di Malang. Ia pun disebut aktif di dunia hacking sejak tahun 2001 silam. Setelah lama tak terdengar kabar, hacker ini kembali menghebohkan publik seusai disebut-sebut sebagai dalang perusak Iron Dome Israel. Yang mana hal itu mengakibatkan rudal yang ditembakkan Israel ke arah rumah sakit Al-Shifa berbalik arah dan justru menghantam rumah sakit di Tel Aviv dan menimbulkan korban jiwa. Hizbullah meluncurkan serangan balasan terhadap pasukan infanteri Israel di utara wilayah pendudukan. Atas serangan tersebut, pihaknya mengklaim berhasil melumpuhkan sejumlah tentara Israel. Ribuan pemukim Zionis yang tinggal di perbatasan pun terpaksa mengungsi akibat takut atas serangan tersebut. Hizbullah meluncurkan serangan ke pasukan infanteri Israel pada Rabu 8 November 2023 di sekitar barak militer Sumira. Roket yang ditembakkan tersebut menimbulkan ledakan dahsyat dan gumpalan asap tebal. Akibatnya sejumlah tentara Israel pun dinyatakan tewas. Hizbullah mengklaim serangan tersebut merupakan balasan atas serangan rezim Zionis terhadap ambulans militer di Lebanon. Diketahui serangan Hizbullah ke arah Israel semakin meningkat dalam beberapa waktu belakangan. Hizbullah bahkan juga mengklaim bahwa pihaknya telah menyerang sejumlah posisi militer Israel. Serangan-serangan Hizbullah itu pun membuat para pemukim Zionis yang tinggal di perbatasan ketakutan dan memutuskan untuk mengungsi. Serangan darat di Gaza rupanya justru merugikan Israel, sebab selama 10 hari perang darat, Israel telah kehilangan sebanyak 136 tank dan kendaraan tempurnya di Gaza. Mirisnya selama itu pula Israel belum bisa menembus terowongan Hamas di Gaza. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas pada Rabu 8 November 2023. Al-Qassam bahkan merilis bukti penghancuran 136 kendaraan tempur militer Israel tersebut. Pasalnya penghancuran 136 kendaraan tempur Israel itu dilakukan Al-Qassam sepanjang perang darat. Dalam video yang dirilis, Al-Qassam juga menunjukkan baku tembak antara pasukannya dengan militer Israel. Mereka membuka jalan bagi penembak rudal anti-tank Yasin 105 yang kemudian meledakkan sejumlah tank Israel. Namun dalam kesempatan itu, Al-Qassam juga mengatakan bahwa upaya pembebasan sandera sejauh ini masih terhambat oleh bombardir Israel. Oleh karena itu, juru bicara Al-Qassam mengklaim bahwa pertukaran tahanan menjadi jalan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Amerika Serikat yang gencar memberikan dukungan ke Israel rupanya mulai meragukan IDF dalam perang melawan Hamas di Gaza. Pejabat Amerika Serikat pun kini memberikan peringatan tegas kepada Israel. Israel diminta untuk belajar dari kekalahan perang melawan Lebanon beberapa tahun lalu jika tidak mau kembali kalah. Hal itu disampaikan pejabat Amerika Serikat Andrew Exum pada Selasa 7 November 2023. Dalam kesempatan itu, Exum mengaku pesimis dengan strategi yang dipakai oleh Israel di Gaza, di mana Israel menentukan target-target ekstrim dalam perang darat.
Sebab strategi tersebut rupanya telah digunakan Israel dalam perang tahun 2006 di Lebanon dan berujung dengan kekalahan. Bahkan menurutnya saat itu Israel tidak berhasil mencapai satupun target yang telah ditetapkan. Melihat hal itu, ia pun meminta Israel untuk belajar dari kesalahan perang di Lebanon. Terlebih saat ini Israel dinilai telah sekuat tenaga menyerang Hamas dan Hizbullah. Namun militer Palestina tersebut tetaplah bertahan. Setelah sebulan lebih menyerang Hamas di Gaza, pasukan pertahanan Israel atau IDF kini mulai kewalahan. IDF yang tak kunjung menemukan markas bawah tanah Hamas pun kini angkat tangan. Alhasil Israel mengerahkan 2 unit robot anjing di medan perang. 2 robot anjing bernama Okez dan Samur tersebut dirancang khusus oleh militer Israel. Keduanya dilengkapi dengan radar penetrasi tanah dan alat pendeteksi gravitasi berteknologi tinggi. Hal itu bertujuan agar robot anjing Israel bisa melacak terowongan yang dijadikan markas militan Hamas di Gaza Utara. Selain itu, 2 robot anjing tersebut juga dilengkapi dengan sensor canggih untuk menentukan berbagai jebakan yang dipasang Hamas seperti bom dan bahan peledak. Sensor canggih tersebut juga memungkinkan kedua robot untuk melakukan serangan serta menggigit musuh. Diketahui sebelumnya terowongan bawah tanah Hamas memang menjadi momok mengerikan bagi Israel. Bahkan pasukan elit Israel diklaim terjebak dan menjadi sasaran empuk Hamas ketika berupaya melakukan serangan. Brigade Al-Qassam kini semakin garang dalam melakukan serangan ke militer Israel. Al-Qassam bahkan berani terjun ke jalanan dan mencegat gerak militer Israel yang berupaya menerobos perbatasan, di mana sejumlah pasukan Al-Qassam itu berlari dengan berbekal senapan laras panjang. Video detik-detik Brigade Al-Qassam mencegat pasukan Israel itu beredar di Telegram pada Rabu 8 November 2023. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah pejuang Brigade Al-Qassam turun ke sebuah jalan di perbatasan. Dengan membawa senapan laras panjang, mereka tampak berlari mengejar pasukan pertahanan Israel atau IDF yang berupaya menerobos perbatasan menggunakan kendaraan mereka. Rentetan tembakan pun diluncurkan ke arah kendaraan yang digunakan pasukan Israel. Namun Al-Qassam tidak memberikan informasi lebih lanjut terkait ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Belum diketahui pula total kerugian yang dialami Israel akibat serangan Al-Qassam tersebut. Diketahui dalam beberapa waktu belakangan, Al-Qassam semakin gencar melakukan serangan. Bahkan sebelum serangan di jalanan tersebut, Al-Qassam juga mengklaim bahwa pasukannya terlibat bentrok dengan militer Israel di Beit Lahia, di mana dalam bentrokan tersebut Al-Qassam berhasil menghancurkan sejumlah tank. Sejumlah tentara Israel pun dinyatakan tewas terpanggang di dalam bangunan. احنا شباب القسام احنا شباب القسام وقف وقف عندك وقف عندك وقف 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 ولا حركه ولا حركه وقف وقف ولا حركه وقف وقف. Pertempuran sengit antara Hamas dan pasukan Israel kembali terjadi. Dalam pertempuran tersebut, sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengklaim bahwa pasukannya berhasil merontokkan 6 tank dan 2 kendaraan militer Israel. Pertempuran sengit tersebut terjadi pada Rabu 8 November 2023. Menurut Brigade Al-Qassam, pasukannya melumpuhkan 3 tank dan 2 kendaraan menggunakan tembakan anti lapis baja di utara kota Gaza. Sementara 2 lagi dihancurkan di barat daya kota Gaza. Sedangkan 1 lainnya di barat laut kota Beit Lahia di jalur Gaza Utara. Terkait hal ini, tentara Israel dan Hamas belum memberikan informasi lebih lanjut. Namun diketahui selama 10 hari perang darat Israel telah kehilangan sebanyak 136 tank dan juga kendaraan tempurnya di Gaza. Brigade Al-Qassam bahkan telah merilis bukti penghancuran ratusan kendaraan tempur militer Israel tersebut. Mirisnya selama itu pula Israel belum bisa mencapai target operasi untuk menembus terowongan Hamas di Gaza. Pemimpin tertinggi revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei menyebut Israel sebagai pecundang utama dalam perang melawan Hamas. Menurutnya Israel tidak mampu perang tanpa adanya dukungan dari Amerika Serikat. Oleh karena itu ia mengajak negara-negara Islam untuk menyerang Amerika Serikat agar menghentikan bantuan ke Israel. Hal itu diungkapkan Ayatollah dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Muhammad Zia al-Sudani di Teheran pada Senin 6 November.
Dalam kesempatan itu, Ayatollah mengecam Amerika Serikat karena memberikan dukungan kepada Israel. Ia pun mengatakan jika bantuan politik dan militer Washington kepada Zionis dihentikan, maka rezim tidak akan mampu melanjutkan perang. Pemimpin tersebut menyatakan keyakinannya bahwa Amerika Serikat terlibat dalam kejahatan rezim Israel di wilayah kantong yang terkepung. Ketika perang berlanjut, Ayatollah mengatakan, alasan dibalik peran langsung Amerika Serikat dalam memimpin kejahatan Israel akan menjadi lebih jelas. Pasalnya, meskipun terjadi pembantaian warga Palestina di Gaza, rezim Israel adalah pecundang utama dalam perang, sebab Zionis gagal memulihkan reputasinya yang hilang. Dia juga mendesak negara-negara Muslim untuk memberikan tekanan politik kepada Amerika Serikat dan Israel untuk mengakhiri pembunuhan warga sipil di wilayah yang terkepung. Di tengah konflik Israel-Hamas, kisah tragis psikiater pribadi Perdana Menteri Israel, Dr. Moshe Yatom, kini mencuat. Setelah mengabdi 9 tahun dengan Perdana Menteri Israel, ia ditemukan tewas di rumahnya di Tel Aviv pada tahun 2010 silam. Pasalnya, ia memutuskan mengakhiri hidup karena tidak kuasa menghadapi pemikiran Netanyahu. Di Israel, Yatom dikenal sebagai psikiater terkemuka yang bisa menyembuhkan pasien dengan berbagai macam penyakit mental. Oleh karena itu, ia ditunjuk sebagai psikiater pribadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun setelah mengabdi selama 9 tahun dengan Netanyahu, Yatom ditemukan tewas dengan luka tembak. Yatom pun sempat meninggalkan catatan terakhir sebelum mengakhiri hidupnya, di mana catatan itu menyebutkan bahwa Yatom tak kuasa menghadapi tekanan pekerjaan dalam melayani Netanyahu. Akibatnya, Yatom pun mengaku merasa putus asa yang amat mendalam. Yatom juga menulis dalam catatan tersebut bahwa ia berupaya memahami pemikiran kompleks Netanyahu selama 9 tahun. Namun ia mengaku kalah dengan apa yang disebutnya sebagai air terjun kebohongan. Di tengah konflik Israel-Hamas, Iran kini mulai mengembangkan senjata lokal mereka. Mulai dari drone, rudal, hingga kapal angkatan laut miliknya kini dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI. Sontak saja peningkatan kemampuan persenjataan Iran ini pun disebut sebagai ancaman baru bagi Israel. Hal itu diungkapkan oleh Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC Angkatan Laut Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri. Menurut Tangsiri, dengan pengembangan baru tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan. Bahkan bisa meningkatkan jangkauan, ketepatan mencapai sasaran, serta penghindaran radar. Ia menambahkan teknologi baru tersebut telah diterapkan di 4 bidang, antara lain navigasi, drone, rudal, dan juga bawah permukaan. Untuk kapal angkatan laut yang dilengkapi dengan AI dapat melakukan perjalanan jarak jauh tanpa awak, melakukan operasi dan kemudian kembali secara otomatis. Sehingga dengan adanya kemampuan tersebut, sejumlah senjata Iran pun dinilai ampuh melumpuhkan musuh. Senjata-senjata tersebut juga bisa membantu Hamas untuk melawan Israel. A lo mejor a ustedes les dan igual los miles de niños palestinos asesinados, pero hay personas... Menteri Hak Sosial Spanyol Iwan Belarra mengecam serangan yang dilakukan Israel ke Gaza. Ia bahkan mengusulkan agar Israel segera diseret ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Belarra juga meminta agar Israel dikucilkan dengan cara memutuskan segala hubungan diplomatik. Hal itu disampaikan Belarra melalui media sosial X pada Rabu 8 November 2023. Dalam postingannya, Belarra meminta para korban serangan rezim Zionis untuk menghubungi pengacara Prancis Juan Banco. Hal itu dilakukan untuk menyeret Israel ke Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatannya. Ia juga meminta negara-negara lain untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel dan menjatuhkan sanksi terhadap Benjamin Netanyahu. Di sisi lain, Spanyol juga akan memberikan bantuan kepada korban serangan Israel. Menteri Luar Negeri Spanyol mengumumkan bahwa Madrid berencana menambahkan 3 kali lipat bantuan kemanusiaan ke Palestina tahun ini. ¿Condenan ustedes esos asesinatos, señorías? Eso es lo que tienen que explicar en el día de hoy. Esto, señoría, además, no es legítima defensa. El Estado de Israel jamás ha reconocido el Estado de Palestina. Ningún Estado... Creo que la situación no es para bromas, la verdad. A lo mejor a ustedes les dan igual los miles de niños palestinos asesinados, pero hay personas a las que no. Y me atrevo a decir que somos mayoría, los españoles y las españolas, que somos gente de paz que quieren que este genocidio termine. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.